Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Saya Dian Rahma kembali hadir menjumpai Anda, dan memang pada kesempatan kali ini lagi-lagi saya ingin mengajak kita semua untuk terus memiliki pikiran yang positif, melakukan hal-hal yang positif sehingga nanti ini bisa memberikan dampak bukan hanya pada diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, rupanya pemirsa, saat ini di Sultra, khususnya di kota Kendari, sudah ada teman-teman ARMY ya. Kalau yang suka dengan idolanya ya pasti banyak. Saya jujur mungkin tidak begitu paham karena tidak begitu mengikuti tren-tren anak muda saat ini, tapi jujur kalau sekilas saya senang ya, namanya yang bening-bening kan. Siapa sih yang tidak suka ya. Nah, dan rupanya ternyata di Kendari ini sudah ada gitu terbentuk, jadi semacam, kalau boleh saya katakan, apakah nanti ini komunitas atau seperti apa nanti akan dijelaskan langsung oleh foundernya. Cuma akan saya kasih gambaran sedikit yang menarik bahwa hadirnya ARMY Kendari bukan hanya untuk ajang sebagai saling mengumpulkan karena mempunyai hobi yang sama, tidak, tapi melalui ARMY Kendari ini rupanya banyak kegiatan-kegiatan sosial dan juga kegiatan yang menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan. Nah, menarik. Oleh karena itu telah bergabung bersama kami yang pertama Dini Rahmat selaku founder dari ARMY Kendari, dan juga Pak Dr. Putu Narakusuma Prasanjaya MK selaku dokter hewan. Nanti akan ada kaitannya, jadi tidak perlu bertanya-tanya dulu kok ada dokter di sini ya. Nanti akan dijelaskan. Mungkin langsung saja silakan memberi tanggapan dari Bu Dini sendiri. Gimana sih Bu sebenarnya ARMY Kendari ini hadir? Ini kan sesuatu yang baru sebenarnya, dan baru tahun ini sebenarnya ada. Silakan Bu. ARMY itu ya sebenarnya karena ini fans BTS ya, yang mungkin udah pada tahu K-pop. Tapi ARMY sendiri itu sebenarnya bukan baru ada, tapi itu udah 9 tahun beriringan dengan terbentuknya BTS sendiri, grup musiknya. Jadi untuk Kendari memang baru tahun ini kita bentuknya karena ingin sebagai ajang ngumpul nih, apa benar ada ARMY di Kendari. Tapi ternyata memang setelah dibentuk itu makin nambah. Wah, ternyata mereka baru nemu. Ternyata ada ARMY, karena kan selama ini kita cuma ngelihat dari luar. Dari luar, dari Makassar paling dekat ya. Di Jakarta mereka juga kegiatannya sangat-sangat antusias kalau misalnya ada salah satu member yang ulang tahun atau ulang tahun ARMY sendiri. Jadi kegiatannya itu tidak semerta-merta untuk hura-hura. Jadi kegiatannya mereka bersifat sosial dan kemanusiaan. Nah makanya tadi saya bilang di awal ya, kalau teman-teman di luar sana mungkin dengar kalau ada ARMY Kendari ya paling ujung-ujungnya buat ngumpul, buat nonton bareng konsernya begitu kan. Tapi rupanya di sisi lain yang menariknya adalah ada sesuatu hal yang dilakukan oleh teman-teman ARMY Kendari yang tujuannya memang memberikan manfaat untuk semua masyarakat. Dan katanya memang untuk di bulan September itu akan ada yang berulang tahun. Jadi kan seperti yang diantarkan tadi bahwa ketika ada yang berulang tahun maka akan ada kegiatan yang dilakukan. Kayak gimana nih, mungkin bisa dalam bulan September ini, bulan September ada dua yang akan ulang tahun, yang mungkin namanya Jungkook dan RM. RM itu leader dari BTS. Kalau yang Jungkook ini proyeknya kami kerjasama dengan Bintang Ungu. Bintang Ungu itu yayasan dari Jakarta. Jadi Bintang Ungu itu, kenapa Bintang Ungu? Mereka juga pada ARMY Jakarta. Tapi mereka udah bikin yayasan untuk ulang tahun Jungkook ini. Mereka mengadakan Trust Boom. Trust Boom itu adalah penghalang sampah. Jadi sampah itu biar nggak langsung ke laut. Jadi mereka sudah dihalang dari sungai, jadi sampahnya nggak masuk ke laut, mengganggu habitat yang ada di laut, ya kan. Rencananya pemasangan itu di Tambat Labuh, gitu Trust Boom-nya. Jadi ini kami kerjasamanya dengan Bintang Ungu dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari. Dan memang sudah sementara persiapan dong berarti ya saat ini. Dan selain itu juga kan tadi dikatakan ada dua sebenarnya. Nah, untuk satunya sendiri yang namanya AM. Kebetulan penanggung jawabnya lagi berhalangan hadir, jadi diwakili sama
Pak Dokter. Oke. Nah, itu karena pecinta kucing kali ya si ini, jadi berhubungan Pak. Karena juga kita lihat vaksin dan steril ya kucing, lihat peminat kucing juga, peminat hewan juga makin meningkat, terutama kucing ya. Jadi udah ada komunitas, jadi pengen juga kita ini perhatian terhadap hewan selain pada manusia, lingkungan dan juga pada hewan. Salah satunya ya kucing ini. Itu mungkin nanti bisa dijelasin ya kenapa harus kucing ya. Benar, ya. Jadi kita mungkin vaksin yang udah sering ya Pak ya. Iya, betul. Kalau steril mungkin baru yang ini diadakan. Oke, dan inilah mungkin yang menjawab pertanyaan kenapa ada Pak Dokter di sini, khususnya apalagi ini dokter hewan ya. Nah, jadi memang seperti yang dijelaskan sama Bu Dini tadi, karena ada 2 nih member yang memang berulang tahun, sehingga akhirnya dibuatlah suatu kegiatan yang tadi luar biasanya. Yang pertama ada Transboom untuk alat penghalang sampah. Alat penghalang sampah, karena memang kalau kita berbicara masalah sampah di Kota Kendari ini kayak masih menjadi masalah utama yang tidak selesai-selesai gitu. Dan yang kedua adalah vaksinasi dan juga sterilisasi kepada hewan, khususnya kucing. Nah, saya langsung minta tanggapan sama Pak Dokter dulu. Pak, sebelum lebih lanjut mungkin membahas seperti apa vaksinasi dan sterilisasi kucing, saya juga ingin minta tanggapan dulu. Bapak sebelumnya hobi K-pop juga Pak? Atau tidak ya? Kalau seneng aja ya? hobi mungkin tidak begitu ya, tetapi tahu lah ya. Tahu lah ya. Oke, gitu. Gimana kalau melihat memang secara umum hadirnya teman-teman Army Kendari sendiri yang bukan hanya untuk hadir mengumpul karena hobi yang sama, tapi juga ada kegiatan sosial di dalamnya. Tanggapan Pak Dokter gimana? Iya, kalau untuk kawan-kawan Army sendiri, menurut saya itu satu terobosan juga, dan juga karena kenapa? Ini memiliki dampak positif bagi terutama muda-mudi kita, tidak hanya di Kendari khususnya, tapi untuk seluruh Indonesia. Karena kalau dari Mbak Dini tadi, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ini dia tidak hanya dirasakan oleh member Army sendiri, tetapi juga dapat dampaknya ini untuk lingkungan juga, kemudian banyak orang ya. Jadi hal-hal yang positif ini yang mungkin harus kita dukung bersama juga. Benar. Ya, apalagi kita tahu untuk khususnya mungkin teman-teman atau masyarakat yang peduli dengan hewan. Iya, betul sekali. Mungkin kalau untuk di Kendari masih seperti apa sih gambarannya, Dok? Bisa dijelaskan? Kalau untuk di Kendari kita lihat tarik mundur 2 tahun belakangan ini, kepedulian masyarakat kita sudah mulai muncul terhadap hewan. Karena kenapa? Tidak hanya pada hewan-hewan yang memang mereka komitmen untuk pelihara dari kecil, tetapi juga hewan-hewan jalanan yang biasa kita sebut dengan stray pet atau stray cat, itu sudah mendapatkan perhatian dari masyarakat. Jadi tidak sedikit juga masyarakat atau teman-teman yang memungut hewan dari jalan dalam kondisi sedang tidak sehat, dibawa ke tempat praktek kami juga banyak. Gitu. Ya, jadi ya luar biasa sih perkembangannya ya. Iya, betul. Dan tadi sempat disinggung ya, kenapa harus kucing ya yang memang menjadi target sasaran teman-teman. Ini kenapa? Karena selain katanya yang member ini pecinta kucing, ya apalagi nih kira-kira pertimbangannya? Mungkin saya sedikit cerita juga, flashback juga. Kemarin saya dengan beberapa teman Army, kita ngobrol juga, sempat diajak kami kolaborasi dari Army dan juga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sulawesi Tenggara. Jadi selain tadi karena ada momen ulang tahun member dari BTS, kami juga kebetulan di momen bulan September ini merupakan Hari Rabies Sedunia yang memang kami laksanakan setiap tahun. Bukannya kami mau mempertahankan rabiesnya, tetapi di momen ini kita mengkampanyekan bagaimana agar rabies ini bisa betul-betul hilang dari Indonesia. Jadi Indonesia target zero dari rabies. Targetnya dari pemerintah itu kan 2030. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan momen ini.
nantinya. Oke, ya pasti ya dengan itu tadi Iya. kolaborasi yang dilakukan dengan Betul. teman-teman. Dan juga kenapa kita targetnya kucing? Karena memang kegiatan ini juga sudah dilaksanakan oleh kolega-kolega kami yang berada di dinas sejak dari bulan Juli kemarin melakukan vaksinasi terhadap anjing. Nah, kalau kita berbicara rabies kan ada 3 hewan pembawa rabies. Yang pertama ada anjing, kucing, dan juga monyet. Oh, Iya. oke. Jadi karena kita lihat juga di Kendari khususnya masyarakat ini sudah banyak yang memelihara kucing lebih dominan dibandingkan Iya hewan sih, lain. Ya. benar. Jadi kita coba mengkampanyekan dari kegiatan vaksinasi dan juga sterilisasi kucing Oke, nantinya. siap. Jadi makanya kenapa yang dipilih nih hewan kucing ya. Iya. Sebenarnya karena kalau kucing memang hewan sejuta umat. Hampir di tiap rumah pasti kita Pasti dapat ada, pelihara kucing nih. betul. Dimana Gitu kan. kita pergi pasti ketemu. Iya, benar, Iya. benar. Oke, saya kembali ke Mbak Dini ya. Jadi Mbak gimana nih sampai sejauh ini kan pasti tentu hal ini bukan apa ya menjadi semangat juga untuk teman-teman lain berkolaborasi, bahkan sudah berkolaborasinya bukan hanya di internal tapi pihak eksternal dalam hal ini dinas lingkungan hidup, ada juga dari pihak dokter hewan sendiri. Nah, bagaimana akhirnya? Apakah ini yang memang menjadi target utama dari teman-teman Army Kendari? Gimana? Ini juga menjadi salah satu apa ya, boleh dibilang kampanye apa sosialisasi bahwa Army itu tidak hura-hura gitu. Oke. Jadi kita menggandeng, mungkin nanti besok, kemarin kan awalnya kita menggandeng Sultra Island Care yang Oke. tentang anak pesisir gitu. Terus ke depannya mungkin akan sering lagi kolaborasi. Juga kemarin penanaman mangrove dengan berbagai komunitas ikut andil. Dan ini ya salah satu cara kami untuk mensosialisasikan bahwa Army tidak hura-hura. Iya, Tidak hanya hura-hura. Tidak hanya untuk bersenang-senang, tapi kita juga ada kepedulian. Dan alhamdulillah sekarang kita kolaborasinya ke DLHK dan dokter hewan. Oke, saya tambah penasaran sebenarnya Mbak. Memang apakah nih apa ya niat awal sendiri ini ingin agar Army Kendari ini bukan hanya untuk ajang ngumpul ya, tapi ada kegiatan sosial yang peduli terhadap sosial dan juga lingkungan. Ini memang tercetus dari pribadi diri sendiri kah atau gimana? sebenarnya? Mungkin latar belakang ya. Oke. Memang sudah dari awal, bisa cerita dari awal memang masih di radio, sudah suka mengikuti mengadakan kegiatan-kegiatan itu, dan setelah selesai juga tetap karena kemarin juga sering melakukan clean up di pesisir. Setelah kena COVID kami udah end lagi. Nah sekarang muncul lagi setelah bisa lagi berkumpul, saya bentuknya Army. Jadi gabung ya. Ternyata mendapat circle yang memang pengen ngumpul, pengen ngumpul di selain yang hura-hura itu, yang nonton konser, terus ngomong ngumpul di kafe segala macam itu kan sangat kalau saya pribadi ya mungkin pengaruh umur kali, sangat membosankan. Kok nggak ada poin, nggak ada goals yang kita kalau sekedar cuman ngumpul di kafe terus ini kok nggak ada ini, ayo kita lakukan sesuatu gitu. Oke, jadi akhirnya ya lahirlah memang tujuan dari Army Kendari itu sendiri ada kegiatan sosial dan juga lingkungan ya, maksudnya peduli terhadap lingkungan kita. Karena lagi-lagi kalau berbicara tentang makhluk sosial, lingkungan ini memang dua elemen yang tidak bisa untuk kita pisahkan gitu. Jadi memang betul-betul menjadi perhatian kita semua. Baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Jangan kemana-mana dulu, tetap dalam Sudut Sultra.